Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Dini, Enik Setiawati. Hadir, Pak. Baik, Martin Rizaldi. Hadir, Pak. Baik, nampaknya hadir semua ya pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas materi apa? Lupa, Pak. Lupa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, di mana kita pada hari ini tuh akan bahas tentang kolonialisme dan imperialisme, perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Jadi, saya minggu lalu sempat menyinggung ya mengenai peta pelayaran dari beberapa bangsa barat yang datang ke Nusantara. Di sini saya mau menampilkan dulu, kira-kira ada yang masih ingat atau enggak ya? Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Di sini saya mau bertanya sedikit dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, nanti biar pas sudah masuk itu sudah paham. Jadi di sini saya mau tanya dulu. Kemarin saya sudah menjelaskan dan menyinggung mengenai jalur pelayaran dari beberapa bangsa barat seperti Belanda, Spanyol, dan Inggris. Di sini saya mau bertanya, bangsa Portugis itu jalur pelayaran hingga sampai ke Nusantara itu melalui mana ya? Kira-kira ada yang tahu? Saya mau mencoba menjawab, Iya, Pak. silakan. Kalau menurut saya dari peta yang Bapak sajikan itu, pelayaran Portugis itu awalnya tuh Portugis itu ke selatan, kemudian menyusuri pantai barat benua Afrika. Terus habis itu berakhir di ujung selatan benua Afrika atau disebut Tanjung Harapan. Lalu ke Kalikut, India, dan sampailah di Maluku. Begitu, Pak, menurut saya. Baik. Penjelasan dari Mbak ini sudah sangat bagus sekali. Terima kasih ya, ini. Jadi memang benar sekali itu Portugis itu pertama kali tuh melalui Tanjung Harapan dulu dan sampai ke Kalikut, India. Setelah itu melalui Selat Malaka hingga sampai ke Maluku. Oke, nampaknya sudah paham ya mengenai sedikit penyampaian yang saya sampaikan minggu lalu sebagai awal dari penjelasan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni, di mana bangsa-bangsa barat itu berlayar atau melakukan pelayaran hingga sampai ke Indonesia guna mencari rempah-rempah, di mana mereka mempunyai latar belakang. Kenapa kok mereka sampai datang sih jauh-jauh dari barat hingga sampai ke timur? Itu pertama, karena adanya kemajuan teknologi, dan kedua ada kemajuan juga dalam bidang pelayaran atau perkapalan, dan ketiga itu jatuhnya Konstantinopel, dan yang terakhir itu disebut-sebut yang menjadi salah satu penyebab itu adalah perang salib, di mana bangsa barat membutuhkan biaya untuk perang ini hingga mereka melakukan pelayaran. Dan selain mereka punya latar belakang ini, mereka punya tujuan yang yang digunakan selama kolonialisme itu ada. Mereka punya tujuan itu 3. Kira-kira ada yang tahu tujuan dari kolonialisme dan imperialisme yang dilaksanakan oleh bangsa barat ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi tujuan bangsa barat itu datang ke Indonesia atau Nusantara itu ya betul ada 3 itu. Yang pertama itu ada gold, yang dimana gold itu mencari kekayaan, kemudian ada glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Oke, baik.
penjelasan dari Mas Martin ini sudah sangat bagus sekali. Saya hanya ingin sedikit menambahi saja. Memang untuk gold itu memburu kekayaan, di mana selain rempah-rempah, bangsa Barat itu juga mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang lainnya guna untuk diperdagangkan di pasar Eropa atau Barat juga untuk mendapatkan keuntungan dan glory. Mereka memburu kejayaan, di mana mereka dengan menguasai daerah-daerah lain atau mengkoloni daerah lain, mereka mendapatkan prestis atau kejayaan sendiri karena mereka akan dirasa mampu bersaing dengan berkuasa di suatu daerah. Untuk gospel, selain kejayaan dan kekayaan atau duniawi, mereka juga mempunyai misi agama atau rohani di mana mereka menyebarkan agama Nasrani di daerah-daerah yang mereka koloni tadi itu. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan bangsa-bangsa Barat tadi itu yang datang ke Nusantara itu ada 4. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Pak, saya, Pak. Iya, silakan. Portugis, Iya. Spanyol, Iya. Belanda, dan Inggris. Oke, baik sekali jawaban dari Mas Martin sudah sangat tepat ya. Memang ada 4 bangsa Barat yang datang ke Nusantara. Yang pertama itu ada Portugis, di mana Portugis ini pertama kali melakukan pelayaran itu dipimpin oleh Bartolomeus Dias, di mana Bartolomeus Dias ini pada tahun 1488 melakukan pelayaran, dan seperti yang dijelaskan Enik di awal tadi ya dalam peta, dia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Hal itu dikarenakan ada ombak besar yang menghantamnya hingga akhirnya harus terdampar di Tanjung Harapan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan kemudian setelah itu dilakukan juga perjalanan kedua yang dipimpin oleh Vasco da Gama, di mana ini melakukan perdagangan dari mana Portugis menuju ke Hindia, tanah Hindia. Tetapi dia mengikuti jalur yang dipakai oleh Bartolomeus Dias dan dia dapat berjalan dari Tanjung Harapan hingga sampai ke Kalikut, India. Seperti dari yang dalam peta yang di awal tadi ya. Itu ada. Terus kemudian setelah itu setelah beberapa tahun di India, mereka baru sadar, loh, ternyata ini bukan daerah yang kita cari selama ini, bukan tanah India, tapi tanah Hindia. Lalu kemudian dilanjutkan lagi perjalanan Portugis ini oleh Alfonso, di mana pada tahun 1511 dia dari India melalui Selat Malaka bisa sampai ke Maluku dan mengambil rempah-rempah di daerah tersebut dan dibawa ke Lisabon, di mana itu merupakan pusat perdagangan di Eropa. Yang kedua itu ada negara Spanyol, di mana kalau Spanyol itu yang terkenal itu adalah Christopher Columbus. Kira-kira ada yang tahu Christopher Columbus itu siapa? Penemu benua Amerika, Pak. Oke, baik. Terima kasih Martin atas jawabannya. Memang Christopher Columbus itu penemu benua Amerika, tetapi di sana itu saat menemukan benua Amerika ada sedikit kesalahan, bahwasanya Christopher Columbus ini mengira bahwa Amerika ini merupakan tanah Hindia. Oleh karenanya masyarakat di sekitar Pulau Bahama dikenal dengan nama orang-orang Indian, padahal salah ternyata dugaan dari Christopher Columbus ini. Dan akhirnya dia sampai kembali lagi ke Spanyol menyatakan bahwa sudah menemukan tanah Hindia. Tetapi setelah usut punya usut ternyata salah, itu adalah benua Amerika, bukan tanah Hindia yang dicari selama ini. Kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Magellan pada tahun 1521 dan hingga akhirnya bisa sampai ke Pulau Masava atau Filipina. Tetapi karena sikapnya yang menyatakan bahwa negara Filipina ini
Mohon maaf ya, tadi koneksi saya agak terkendala. Saya ingin menjelaskan lagi ya dari bagian Spanyol tadi. Jadi Spanyol ini yang Christopher Columbus tadi, dia itu salah memperkirakan bahwa itu bukanlah tanah Hindia yang dimaksud. Jadi kemudian Magellan itu melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Pulau Masava atau Filipina. Tapi pada akhirnya dia terbunuh karena sifatnya yang menyatakan bahwa wilayah Filipina itu merupakan daerah koloni milik Spanyol dan memiculah perang dan dia terbunuh. Kemudian pada akhirnya karena terbunuh, perjalanannya dilanjutkan oleh Sebastian Delcano yang pada akhirnya perjalanan oleh Sebastian Delcano yang dipimpin oleh Sebastian Delcano ini dapat berlayar dari Filipina hingga sampai ke Maluku. Tapi yang sangat disayangkan setelah sampai di Maluku, pusat dari rempah-rempah, Sebastian Delcano ini harus kembali lagi ke Filipina. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian Tordesillas di mana Portugis yang pada waktu itu lebih dulu datang di Maluku itu memiliki hak untuk berada di sana dan Spanyol ini harus kembali lagi ke Filipina pada akhirnya. Oke, kemudian untuk Belanda dan Inggris, saya ingin adik-adik ini untuk menganalisis ya. Silakan dibagi dua kelompok. Untuk ketawa kelas bisa dibagi. Saya ingin mendengarkan analisis dari adik-adik ini mengenai Belanda dan Inggris. Bisa sumbernya dari buku paket ya. Oke, saya beri waktu sejenak, silakan. Iya, untuk yang bahas Belanda ini kelompoknya siapa? Dan bahas Inggris kelompoknya siapa? Untuk yang Inggris kelompok saya Pak, dan untuk Belanda kelompoknya Enik. Oke, baik. Kira-kira untuk yang membahas Belanda adakah kendala? Ini Pak masih mencari tokohnya, belum ketemu Oke. Pak. Tolong dilengkapi ya tokohnya, terus dan juga mereka itu dapat diterima nggak sih oleh masyarakat saat mereka datang pertama kali ke wilayah Indonesia? Tolong dilengkapi ya. Kalau untuk Iya, yang Pak, baik, Inggris, Pak. Inggris ada kendala? Ini Pak masih mencari sumbernya di buku, masih mencari sumber di buku paket. Oke. Tolong juga dilengkapi juga ya siapa yang memimpinnya sampai datang ke Indonesia, terus mereka di wilayah mana, tolong dijelaskan untuk yang membahas Inggris. Baik. Oke, bisa sejenak dulu ya didiskusikan. Saya sambil ngambil charger bentar ya, mau saya cas. Baik, apakah sudah? Jika sudah, bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah, Pak. Ya, silakan. Kelompoknya ini dulu ya. Baik, Pak. Saya Edi Snowati akan mewakili kelompok saya untuk menyampaikan terkait kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Dan menurut kelompok kami, dari hasil literatur yang kami baca itu, pada saat itu pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke Indonesia itu Belanda itu untuk menguasai daerah yang menjadi sumber rempah-rempah. Nah, di samping itu Belanda juga ingin menjadi negara yang dapat menjual rempah-rempah di Eropa. Namun, alasan yang lebih kuat dari kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia itu antara lain disebabkan oleh sikap Portugis yang saat itu melarang orang-orang Belanda berdagang di Lisabon yang waktu itu telah berkembang menjadi pusat perdagangan di Eropa. Terus kedatangan bangsa Belanda di Indonesia itu menurut yang kami temukan itu diawali pada tahun 1596, di mana ekspedisi ini tuh dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dan pada saat itu berhasil mendarat di Banten. Namun ekspedisi ini itu pertama kali waktu itu kurang begitu menguntungkan karena mereka itu akhirnya diusir dari Banten karena sikap mereka itu kurang ramah. Nah, terus mereka juga ingin menguasai perdagangan di Banten. Terus
pada saat itu kemudian pada tahun 1599 itu pedagang-pedagang Belanda itu mulai berdatangan lagi ke wilayah Nusantara. Terus pada saat itu ada armada yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, di mana pada saat itu berhasil mendarat di Maluku, yaitu berhasil membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup besar di wilayah Maluku. Lalu dari keberhasilan Van Eyck ini akhirnya mendorong semakin banyaknya itu pedagang-pedagang Belanda yang akhirnya datang langsung ke Indonesia. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih dari kelompoknya Enik, sudah sangat jelas sekali penjelasannya. Terima kasih. Jadi memang benar sekali. Untuk yang pertama kali memimpin Belanda sampai ke Indonesia itu adalah Cornelis de Houtman, di mana mereka sampai mendarat di Banten. Tapi mereka memang pada awalnya itu diterima, tetapi lama-kelamaan karena sikapnya yang kurang ramah itu ditentang oleh masyarakat sekitar dan diusir pada akhirnya. Lalu ada lagi orang pedagang dari Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu Jacob van Eyck, dan dia bisa berhasil mengambil hati rakyat dan juga bisa membawa rempah-rempah untuk diperdagangkan seperti itu. Oke, untuk kelompoknya Mas Martin yang bagian Inggris ya, silahkan dijelaskan. Baik, saya akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi itu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, orang Inggris sampai di Indonesia itu pada tahun 1579. Yang dimana saat itu dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, kemudian pada tahun 1604 mereka membentuk kantor dagang di Indonesia, yaitu yang letaknya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Nah, Inggris ini sebenarnya telah memiliki komisi dagang di India pada tahun 1498 yang disebut dengan EIC atau East Indian Company sampai dengan 1600. Nah, meskipun mereka berhasil menjalin hubungan dagang dengan wilayah Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku, namun pada akhirnya mereka masih kalah bersaing dengan pihak Belanda. Begitu, Baklo, hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, dari kelompok yang membahas itu juga sangat baik sekali analisisnya. Terima kasih. Oke, memang benar sekali. Memang sebenarnya itu Inggris itu sudah membangun kongsi dagang di India, dinamakan EEC. Tetapi karena mereka mungkin kan menganggap memang di sana masih kurang rempah-rempahnya dan mereka pengen dapat hasil yang langsung, mereka datanglah ke Nusantara atau Indonesia tadi itu di bawah pimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Oke, sudah sangat jelas sekali penjelasan dari kelompok yang membahas Inggris dan Belanda. Saya rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup dan sudah sangat jelas juga ya. Mungkin jika ada masih dibingungkan atau masih ingin bertanya, bisa tanya, atau mungkin jika masih mau baca dulu dan mau memahami, kalau mau tanya bisa temui saya di kantor atau mungkin bisa langsung lewat grup WhatsApp ya. Oke, baik, kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri saya mau minta satu orang untuk membuat kesimpulan atau merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Saya, Pak. Iya, silakan. Nah, jadi dari pembelajaran pada hari ini itu kita mempelajari mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, di mana ada 4 negara, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang dimana mereka juga masing-masing negara Barat datang ke Nusantara bertujuan untuk mencari rempah-rempah untuk dijual di perdagangan Eropa atau perdagangan Barat. Oke, sudah Martin? Tidak, Pak. Oh iya, sudah. Berarti sudah sangat jelas sekali memang pada pagi hari ini tadi kita mempelajari mengenai kolonialisme di mana kedatangan bangsa Barat ya ke Nusantara, di mana ada 4, ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada Inggris, di mana masing-masing itu punya tokoh-tokoh untuk memimpin pelayaran mereka dan hingga sampai ke Nusantara, dan mereka melewati beberapa jalur. Contohnya itu melewati jalur Tanjung Harapan sampai ke India dan Maluku. Ada juga yang dari Tanjung Harapan nggak ke India langsung ke Maluku juga ada. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini saya rasa sudah sangat jelas dan cukup. Oh iya, ada satu lagi. Sebagai bekal belajar kalian, saya berikan tugas untuk membuat narasi sejarah atau cerita sejarah mengenai materi kita pada pagi hari ini.
dan nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Maaf, di Google Classroom. Nanti untuk linknya saya share di grup WhatsApp ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga ilmu kita pada pagi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin demikian praktek dari saya. Mungkin dari reviewer bisa menyampaikan reviewnya. Monggo. Mungkin izin dari saya dulu ya. Iya, monggo Mbak. Ya, kalau dari saya sendiri ingin memberikan reviewer terkait penampilan praktek dari micro teaching Mas Ervin. Yeah. Nah, sebelumnya saya ingin mengapresiasi terkait praktek micro teachingnya dari Mas Ervin sendiri, karena menurut saya dari keseluruhan itu sudah baik dan hampir semua komponen itu terpenuhi. Terlebih juga tadi penyampaian materi itu juga sudah luwes dan cukup percaya diri. Nah, terkait komponennya juga mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup, saya juga akan memberikan sedikit review atau masukan. Nah, tadi terkait pendahuluan sendiri atau pembuka itu menurut saya sudah terlaksana dengan baik, dan Mas Ervin juga bisa menciptakan atmosfer kelas itu supaya bisa berjalan dengan interaktif dengan siswa. Nah, terus terkait kegiatan inti itu tadi berdasarkan yang saya lihat itu semua komponennya sudah hampir terpenuhi, terkait seperti kayak bahasa lisan yang digunakan itu juga sudah cukup jelas dan juga penyampaiannya lancar. Terus mungkin kalau boleh sedikit memberikan saran atau masukan itu mungkin dari ritme penjelasan materinya itu jangan terlalu cepat, karena mungkin nanti siswa itu tidak semua dapat menangkap materi dengan cepat. Terus selain itu menyambung juga terkait pemberian materi itu berdasarkan yang saya lihat tadi itu belum ada seperti mengaitkan materi dengan realitas kehidupan. Mungkin bisa dengan memberikan contoh itu yang lebih nyata kepada siswa. Misal kayak tadi di Maluku gitu ya. Terus mungkin Mas Ervin bisa memberikan contoh nyata bukti kolonialisme di Maluku itu yang masih ada sampai saat ini itu apa, terus baru dikaitkan. Jadi itu salah satu contoh, terus baru masuk lagi ke materi. Jadi nggak semuanya langsung full materi, tapi juga ada pemberian contoh, terus mungkin juga bisa memberikan penerapan konsep atau pemecahan masalah yang dikaitkan sama kehidupan sehari-hari gitu. Terus terkait kegiatan penutup pembelajaran menurut saya sudah cukup bagus, dan tadi juga refleksi pembelajarannya juga sudah melibatkan siswa. Terus pemberian rangkuman tadi juga sudah mampu melibatkan siswa juga. Jadi menurut saya secara keseluruhan praktek dari micro teaching Mas Ervin sudah cukup baik. Mungkin itu tanggapan atau review dari saya. Terima kasih Mbak. Mungkin reviewer selanjutnya bisa langsung saja Mas, monggo. Baik, saya Martin Rizaldi. Di sini saya mungkin akan menambahkan sedikit ya mengenai penampilan dari Mas Ervin. Tapi karena tadi dari segi penampilan sudah dinilai oleh Mbak Enik, saya mungkin akan menilai dari rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP di sini. Nah, menurut saya dari segi kelengkapan komponen RPP sendiri di situ sudah sangat baik. Di dalam RPP-nya Mas Ervin itu sudah tercantum identitas sekolah, mata pelajaran, tema dan subtema, kelas atau semester, alokasi waktu, materi pokok, KI dan KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, untuk kejelasan perumusan indikator dan tujuan pembelajaran sendiri sudah sesuai dengan KD. Nah, dari penyajian materi ajarnya juga sudah memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Nah, dari pengorganisasian materi ajar sudah disajikan dalam bentuk butir-butir materi yang secara runtut dan sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu. Nah, pemilihan metode pembelajaran di sini yang diterapkan sudah dapat menciptakan suasana belajar siswa yang aktif dan dapat membantu siswa mewujudkan kompetensi yang akan dicapai sesuai karakteristik serta didik. Dari segi pemilihan sumber atau media pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan materi dan karakteristik serta didik, yang dimana tadi Anda sendiri menggunakan peta sebagai sumber atau media pembelajarannya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan sudah melalui tahap pendahuluan, inti, penutup dengan alokasi waktu, setiap tahap dengan sangat jelas. Nah,
untuk langkah-langkah pada setiap tahap kegiatan pembelajaran juga sudah sangat rinci, dan teknik evaluasi dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Mungkin begitu penilaian dari saya. Baik, terima kasih untuk para reviewer untuk reviewnya. Mungkin saya akhiri ya Meet pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf sempat ada kendala tadi juga. Mohon maaf. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum.